Baik, kita masuk ke part berikutnya, yaitu bagaimana cara menggunakan absensi kelas online ini secara otomatis. Oke, pertama-tama teman-teman klik di situ spreadsheet master absensinya. Nah, ini sudah terbuka. Di situ teman-teman bisa lihat ada beberapa database di situ dari A, B, C sampai H. Nah, ini A, B, C, dan D ini adalah bawaan dari Google Form-nya. Nah, sementara ini yang E sampai H ini adalah rumus-rumus untuk membuat absensi rekap secara otomatis. Ini masih kosong karena memang di Google Form-nya belum kita gunakan. Ini adanya di sheet respon. Nah, ini jangan teman-teman utak-atik ya. Ini biarkan saja seperti ini. Kemudian di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini ada nomor nama kelas dan kode kelas. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Ini saya buat dari kelas 81 sampai dengan kelas 74. Semuanya ada 13 kelas di sini. Jika teman-teman mengajar di kelas 7 ya, nanti teman-teman tinggal ubah saja di nama kelasnya. Jangan lupa untuk mengubah nama kelas itu menggunakan tanda petik 1 ya. Seperti ini. Misalkan ini kita mau ubah jadi kelas 7 ya. Tanda petik 7.1. Oke, selanjutnya tanda petik 7.2. Nanti ini kita tinggal blok aja, kemudian kita sort. Nah, sudah jadi. Ini kelas 71 sampai dengan 79. Nah, ini masih ada sisanya. Jika teman-teman tidak gunakan, bisa dihapus saja. Ya, di delete saja, dihapus. Tapi jangan menghapus ininya ya, row-nya ya. Jangan dihapus. Ini biarkan saja. Ini untuk keperluan yang lainnya lagi ya. Oke, jadi di sini ada kode kelasnya 71 itu A sampai dengan 79 itu I. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada rekap semester. Nah, di sini pun rekap semester ini udah saya buat. Di sini kan kosong ya. Di sini kosong. Ini nanti jangan juga diutak-atik atau teman-teman jangan mengcopy pastekan nama siswanya di sini. Ya, ini biarkan saja kosong karena ini nanti akan otomatis ya. Ketika sheet absennya kita isi, maka dia akan secara otomatis pun terisi. Nah, ini rekapnya di bulan Juli saya kosongkan karena sudah lewat. Jadi di sini hanya ada Agustus sampai dengan Desember. Nah, ini sudah perhitungan secara formula. Jadi ini jangan diutak-atik. Nah, yang boleh diutak-atik adalah ini. Ya, karena kelas pasti berbeda-beda. Ada yang menggunakan urutannya itu menggunakan angka, ada yang menggunakan huruf. Kalau di sini saya pakai 8.1. Mungkin ada yang pakai 8.A atau 8.B dan seterusnya. Ya, jadi ini aja yang diganti. Nah, ini udah saya buat sesuai dengan jumlah kelasnya. Di sini saya buat sebanyak 13 kelas di sini ya. Nah, ini nanti yang tinggal teman-teman ganti adalah ininya saja ya. Oke, ini kan tadi saya umpamakan ini saya di kelasnya kelas 71. Maka di sini saya akan ubah di sini kelasnya 71. Kita double klik 71. Oke. Terus selanjutnya kelas 72. Kelas 72. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti selanjutnya tinggal di scroll aja ke bawah. Tinggal diganti-ganti saja ininya ya, kelasnya ya.
Ingat, hanya ini saja yang boleh teman-teman ubah. Oh enggak deh, ada lagi nanti yang teman-teman bisa ubah disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yaitu titik mangsanya. Di sini mengetahui kepala sekolah, nama kepala sekolah siapa, sama di sini kondisikan aja. Misalkan di Tarumajaya berarti Tarumajaya gitu kan, Bablan gitu ya. Guru pembimbingnya siapa di sini ya. Oke, itu aja. Selanjutnya di sini seatnya kan di sini 81, sementara kita kelasnya kelas 7 ya. Jadi nanti tinggal diklik aja di sini, double klik, kemudian kita masukkan kelasnya 71. Nah, ini kenapa ada garis merah ini? Ini karena di sheet ini sudah ada nama sheet 7.1. Jadi sama ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita ubah dulu ya, kita ubah menjadi Romawi saja ya. 71 seperti ini. Ya. Oke, udah ya. Udah bisa ya. Oke, nah. Ini langkah yang ini nanti teman-teman lakukan di langkah berikutnya ya. Oke, sekarang kita akan masukkan nama siswanya di sini. Saya cari dulu data siswanya. Data siswa. Absensi kelas. Oke, kelas 71. Sini saya tinggal copy paste saja nama siswanya ke dalam spreadsheet. Satu ya, kita boleh pakai Ctrl C atau setelah kita blok kita klik kanan copy. Oke. Sekarang kita pindahkan ke sini. Ya, ditaruhnya di yang paling atas ya, di bulan Agustus. Karena ini nanti ketika ini kita isi, maka akan otomatis terisi yang di bawahnya. Kemudian untuk mempastenya kita gunakan edit tempel khusus atau paste khusus. Kita tempelkan nilai saja. Sudah tercopy di sini, sudah terpaste di sini. Yo, nah kita lihat kan sudah sama semua ya. Ini sheet untuk kelas 71. Oke teman-teman, ini untuk pengisian nama siswa di spreadsheetnya ya. Untuk yang ini teman-teman jangan diutak-atik karena ini sudah rumus formula semuanya ya. Ini sudah formula semuanya. Baik, kita anggap saja ini sudah terisi semua ya. Sekarang kita akan coba gunakan Google formulirnya. Oke, jangan lupa tadi kita lihat kode kelasnya. Di sini kode kelasnya menggunakan angka 7.1 sampai dengan 7.9. Oke, jangan lupa itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke formulirnya. Di sini kita, terlalu cepat mungkin ya. Di dalam spreadsheet ini, di sini teman-teman bisa lihat ada, di sini ada pilihan formulir. Kita klik kiri, kita edit formulir, ya. Nah, di formulir ini masih dengan kelas 8. Nah, ini silakan teman-teman rubah sendiri, disesuaikan. Namun, peringatan untuk merubah Google Form ini yang sudah saya buat ini harus hati-hati karena ini akan berpengaruh ke spreadsheet yang telah saya buat dengan isi rumus-rumus dan formula. Ya, harus hati-hati, jangan sampai salah. Oke, ini absensi harian tadi kita kelas 71 ya, dan sampai dengan kelas 79. Berarti di sini kita kasih nama absensi harian kelas 7.
Kemudian di kelasnya ini masih berisi kelas 81 sampai dengan 89. Cara mengeditnya teman-teman cukup klik saja di sini ya. Kemudian ketik angkanya 7.1. Ingat harus sama dengan kode kelas yang ada di spreadsheet 7.1. Kenapa harus sama? Karena formula akan membaca data yang sama untuk menampilkan data siswa. Ya, harus sama 7.1. Kalau teman-teman menggunakan huruf 7.a, berarti harus sama antara di sini dengan di spreadsheetnya. Di sininya harus sama. Ya. Oke, itu harap diperhatikan dengan baik. Oke, sekarang kita akan ubah satu-satu. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 7.9. Oke. Ini biar siswanya itu tidak lupa mengisi kelasnya, kita pilih aja di sini wajib isi, kita aktifkan. Kemudian di bawahnya ada nomor absen. Nah, nomor absen ini juga jangan diubah-ubah atau diutak-atik. Ini sudah terkoneksi dengan ini ya. Oke, ada 01 sampai 40. Jika teman-teman rubah ini ya, ini saya hapus dulu 41-nya. Di sini saya membuat nomor urut absen sampai 40 berdasarkan dari ketentuan Dapodik ya. Satu kelasnya 40 siswa. Kalau ternyata di situ ada satu kelas yang isinya kurang dari 40, tidak masalah. Tapi kalau lebih dari 40 itu akan jadi masalah karena namanya tidak akan tampil. Dan itu harus merubah lagi rumus formulanya. Baik, di sini kita aktifkan juga wajib diisinya. Nah, untuk nama siswa tidak usah ya, biarkan saja. Dan untuk teman-teman ketahui, untuk nama siswa ini tidak berpengaruh ya terhadap data yang ada di sini. Data panggilnya dia tidak menggunakan nama, tetapi menggunakan nomor absen dan kelas. Oke, ini untuk Google Formnya. Sekali lagi, Google Formnya yang bisa teman-teman ubah adalah ini ya, judulnya. Silakan diubah. Judulnya silakan dirubah, boleh. Untuk kelas, cara merubahnya harus hati-hati ya. Jangan melakukan penambahan. Jangan melakukan penambahan di sini ya, karena nanti akan merubah tampilan di sininya, di responnya akan merubah nanti nih. Dan ketika ini berubah, maka secara otomatis akan merubah juga semua formula yang telah saya buat di sini. Baik, sekarang kita contoh ya, kita contoh cara atau kita lihat apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba menggunakan pratinjau. Oke. Nah, ini tampilannya. Kita pilih kelasnya kelas 71. Nomor absennya 01. Namanya di sini Ade Rafika. Kirim. Nah, ini kenapa ada seperti ini? Karena di settingan ini kita tidak batasi ke satu jawaban. Jadi siswa bisa mengisi secara berulang ya. Tetapi kalau dia siswa yang sama, data yang pertama lah yang akan digunakan oleh spreadsheetnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini jawabannya sudah masuk.
akan kita lihat di sini di spreadsheet-nya. Oke. Kita lihat di sini sudah masuk datanya. Kelas 71 nomor absen 01, nama siswa Ade Rafika, kode kelas A. Ini udah otomatis ya, kode kelas ini dari hasil ini ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dia di kelas 71. 71. Oke. Yang seperti tadi saya bilang, nama di situ tidak berpengaruh ya, walaupun dia mengetikkan nama yang salah, tetapi dia akan langsung tertuju ke nama yang ada di absensi ini karena data kuncinya adalah kode kelas dan kode nomor absen. Tanggalnya 14 Agustus ini sudah masuk ya. Nah, dia sudah masuk hadir ya. Sekarang kita lihat di sini juga ada, udah saya buatkan keterangannya hadir di sini dia 1 kali. Nah, untuk rekap semesternya kita lihat di sini. Nah, ini bulan Agustus sudah masuk 1 kali. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin untuk petunjuk pengisian data absensi siswanya sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham bagaimana cara menggunakan absensi otomatis ini. Ini sudah saya buat semaksimal mungkin, semudah mungkin. Teman-teman hanya tinggal mengcopy pastekan nama-nama siswanya saja. Itu pun hanya di atasnya saja ya, di atas saja ya. Jadi di sini teman-teman di kelas 82 hanya klik di sini saja, paste di sini. Nanti ke bawahnya sudah secara otomatis. Dan seterusnya ya. Dengan catatan harus di yang paling atas ya, lembar paling atas. Karena ini adalah data utamanya yang paling atas ya. Oke, sampai di situ dulu petunjuknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan kalau masih ada yang belum paham nanti mungkin kita bisa kita bisa ketemu entah lewat Google Meet ataupun lewat Zoom. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Kita close saja master formulirnya. Di sini ada jawabannya 1 ya. Ini jangan dihapus ya teman-teman semua. Nah, kemudian tambahan, kalau teman-teman semua ingin membatasi jawaban siswa sampai jam berapa, nanti bisa dilakukan lewat ini ya, add-on. Kalau di laptopnya belum tertera ini, bisa diinstal dulu. Nanti di sini di add-on ya. Diinstal itu nanti ya. Oke, yang terpenting adalah sekarang petunjuk cara pengisian absennya. Nanti untuk pengirimannya kita akan lanjut di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.